yang berisikan instruksi rasis oleh guru tersebut dalam sebuah grup WhatsApp. Di era digital seperti saat ini, kita bisa berpendapat dengan mudah. Tetapi masih banyak orang yang menganggap bahwa perbedaan agama bisa dijadikan alasan untuk kita saling membenci. Hai semuanya, aku Nakia. Aku Alga. Dan aku Syakaila. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai toleransi beragama di kalangan Gen Z berdasarkan wawancara nyata bersama dua mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Andalas. Baik, perkenalkan nama saya Rafael Torik dengan NIM 25094247 dari Departemen Teknik Lingkungan. Baik, perkenalkan nama saya Chelsea Leoni Nenggolan. Toleransi itu kan kalau secara bahasa artinya membiarkan ya. Jadi toleransi itu kita membiarkan seseorang itu untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Seperti yang kita tahu ya, di UNAN ini kan tidak cuma ada satu agama ya, ada banyak agama seperti Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Nah, sebagai generasi Z, terutama di lingkungan kampus, tentu kita harus menjaga sikap toleransi ini. Seperti apa? Ya, seperti tidak mengusik peribadahan agama orang lain. Jadi, jika ada teman kita yang lagi beribadah, kita tidak mengganggunya. Nah, misalnya kalau ada tugas kelompok dan kebetulan teman kita ini lagi beribadah, sebaiknya kita cari jadwal lain yang tidak bentrok dengan agama teman kita ini. Menurut saya begitu. Bagi saya, toleransi itu adalah bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Dengan kita menghargai seperti waktu ibadah mereka. Nah, saya biasanya mempraktekannya di lingkungan kampus itu dengan hal kecil seperti yang pertama tidak membeda-bedakan orang yang berbeda agama tentunya dengan kita. Yang kedua, saling terbuka saat berdiskusi. Terus saling menghargai waktu ibadah teman saya yang berbeda agama dengan saya. Simple tetapi berdampak besar banget ya. Media sosial bisa menjadi jembatan toleransi, tetapi juga bisa menjadi sumber perpecahan. Baik, menurut saya sepertinya 50-50 ya. Karena di media sosial ini kita kan jadi bebas untuk mengekspresikan diri kita ya. Kita ambil contoh sepertinya di Instagram, itu kan banyak sekali kan ya konten-konten yang berisi tentang toleransi antar agama gitu kan ya. Namun di sisi lain banyak juga tuh konten-konten yang menyudutkan agama tertentu. Misalkan ada tuh suatu kejadian yang pelakunya itu kan agama tertentu. Jadi nggak jarang tuh komentarnya menyerang agama pelaku. Jadi menurut saya ini tuh sangat disayangkan ya. Jadi media sosial ini dapat positif dan ada juga negatifnya. Jadi menurut saya media sosial itu cukup membantu untuk kita melihat keberagaman agama itu, bahwa keberagaman agama itu sebenarnya indah karena banyak konten yang positif kita lihat itu supaya kita tahu bahwa cerita atau pandangan positif yang berbeda dengan agama kita tuh banyak sekali. Jadi walaupun kadang di konten itu ada beberapa konten yang memprovokasi, yang membuat kita jadi terpecah belah, yang menimbulnya intoleransi, namun kita pintar-pintar aja memilih sumber konten. Jadi menurut saya pada era digital sangat membantu kita untuk toleransi karena banyak konten-konten positif yang bisa dapat kita lihat. Jadi, scroll boleh, tapi kalau di-share, mikir dulu deh.
untuk pengalaman pribadi sepertinya tidak banyak ya. Mungkin dulu waktu sekolah ada sih beberapa teman saya yang berbeda agama, tapi karena itu cuma satu angkatan dan tidak pernah satu kelas, jadi saya nggak terlalu dekat ya. Dan so far kami itu aman-aman damai aja sih. Saya tidak mengganggu agama dia dan dia juga tidak mengganggu kita gitu. Saya pernah menyesuaikan jadwal kelompok. Jadi teman saya kemarin itu ada ibadah. Nah, jadi untuk menghargai teman yang berbeda agama, kami menyesuaikan jadwal kelompok kami. Jadi tunggu dia ibadah dulu sehingga kerjasama bisa tetap berjalan lancar dan saling nyaman. Semua itu membuktikan bahwa sebenarnya toleransi sudah hidup di sekitar kita. Baik, menurut saya ada dua faktor ya yang menyebabkan terjadinya kejadian intoleransi. Apalagi kan di Indonesia ini sering banget tuh tiap bulan atau tiap tahun ada tuh kejadian intoleransi. Kalau kita berkaca dari Singapura, kan Singapura juga ada tuh negara agama-agamanya yang bervariasi, tapi jarang sekali kan kita dengar kejadian intoleransi. Nah, dari sudut pandang saya ada dua faktor nih. Yang pertama itu edukasi dan ekonomi. Jadi logikanya tuh kalau kita memiliki ekonomi yang bagus atau memiliki pekerjaan, pastinya kita akan fokus untuk menghidupi ekonomi kita kan ya, dan menafkahi keluarga kita. Jadi kita kan nggak bakal ada waktu tuh buat ngurusin agama orang lain. Lalu yang kedua itu edukasi. Edukasi itu kan berisi ilmu tentang bagaimana kita menanggapi agama kita dan agama orang lain. Apalagi kan dalam Islam ada kan di surah Al-Kafirun, untukku agamaku, untukmu agamamu kan ya. Nah, jadi kalau di agama kita orang itu paham dengan surat tersebut, otomatis dia tidak akan melakukan perilaku intoleransi, terutama di agama orang lain. Menurut Raffi, ada dua faktor besar, yaitu ekonomi dan edukasi. Kalau orang fokus perbaiki ekonomi di masa depan, mereka nggak akan punya waktu untuk ngurusin agama orang lain. Banyak informasi yang cepat tersebar, jadi di konten-konten sekarang kan itu kadang di era digital banyak orang yang bikin konten yang bikin kita yang berbeda agama itu jadi terpecah belah. Jadi banyak orang yang hanya mencerna begitu saja, tidak melihat kebenarannya dulu. Nah, jadi itu yang menurut saya bikin faktor utamanya intoleransi itu marak ya pada Gen Z. Chelsea juga nambahin, informasi yang cepat tersebar dapat membuat orang-orang mudah percaya dengan berita hoaks. Berhubungan media digital ini, kita bisa mengantisipasi faktor edukasi yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kita mungkin bisa tuh sering-sering mengembangkan ide atau konten yang berisi tentang sikap toleransi antar agama. Misalnya kita agama Islam dengan Kristen itu harus rukun. Dulu kan pernah tuh waktu pas bulan Ramadan ada istilahnya orang Kristen itu berebutan takjil sama orang Islam kan ya. Nah, itu tuh bisa tuh menjadi salah satu mencegah kejadian intoleransi tersebut. Menurut saya begitu. Ya, jadi menurut saya di pendidikan itu kan pasti sudah banyak diajarkan teori juga kan, bagaimana kita menunjukkan toleransi terhadap sesama ataupun yang berbeda agama terhadap kita. Namun yang penting menurut saya juga itu interaksi sosial, mengajarkan kita untuk saling terbuka, berdiskusi. Kemudian kalau digital, dengan memperbanyak konten-konten positif yang mengedukasi kita untuk memahami bahwa saling menghargai perbedaan itu penting. Terima kasih. Ayo kita buktikan kalau Gen Z itu cerdas, kreatif, dan toleran. Mulai dari lingkungan keluarga, komunitas, kampus, dan media sosial kita. Kita sebarkan kedamaian, kita jaga keberagaman. Kita Gen Z, kita bersatu dalam perbedaan.